Shalom, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa pada saat ini dengan merenungkan firman Tuhan yang sungguh memberkati bagi kita semuanya. Dengan firman Tuhan, kita boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan akan kuasa Tuhan itu nyata bagi kita, anak-anaknya. Dengan firman Tuhan, kita boleh merasakan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam hati kita. Itulah makanan yang terbaik bagi roh dan jiwa kita untuk menguatkan hati kita saat ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Firman Tuhan, saya akan membacanya di dalam nama Tuhan. Menderita sebagai Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah bagi kita sekalian pada saat ini, yang sungguh menguatkan bagi kita anak-anak Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jangan heran Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kamu menderita di dalam nama Yesus Kristus. Janganlah kamu heran, itu adalah siksaan sebagai ujian yang datang kepadamu. Janganlah kamu heran dan jangan kamu menyangka bahwa siksaan itu seolah-olah untuk menghakimi dosa-dosamu. Kamu dianggap sebagai orang yang berdosa, pendosa, tetapi yakinlah bahwa siksaan dan penderitaan yang datang kepadamu itu adalah ujian, proses iman yang datang kepadamu. Setiap anak-anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan dan akan dipilih oleh Tuhan, maka api ujian itu akan datang bertubi-tubi kepada kita. Janganlah kita heran akan hal itu. Saya sendiri pun mengalaminya, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim.
batu ujian, batu penderitaan, semuanya saya alami di dalam proses kehidupan selama saya menjadi manusia. Tuhan begitu sayang kepada kita anak-anaknya, sehingga Dia memberikan batu-batu ujian itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita diproses oleh Tuhan menjadi kuat. Semakin indah karakter kita, semakin indahlah hati kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau anak-anaknya bermental kerupuk, cengeng, manja. Ya. Hanya bermental anak-anak, sukanya yang manis-manis, makanan yang susu, yang lembut yang bisa diterima oleh mereka, makanan yang enak didengar, makanan yang enak untuk dilihat. Bukan seperti itu. Tuhan inginkan kepada kita anak-anak Tuhan. Bapa Yesua Hamasia Elohim adalah makanan yang keras, makanan yang mendewasakan iman kita, makanan yang untuk baik pertumbuhan rohani kita adalah makanan yang keras. Untuk itu terimalah makanan yang keras untuk membangun rohani kita supaya kita dewasa. Bukan makanan yang enak-enak, bukan yang sedap-sedap didengar untuk saat ini, tetapi saya menghentakkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita yang masih tertidur di dalam dosa, kenikmatan dunia ini, saya hentakkan dengan satu ketukan. Bangunlah, hai bangunlah jiwaku. Bangunlah, hai bangunlah rohku. Untuk bernyala-nyala layanilah Tuhan di detik-detik terakhir ini. Untuk bertobat sungguh-sungguh. Untuk menyenangkan hati Bapa Surgawi. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat-saat menit-menit terakhir ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan karakter kita. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan karakter hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Karakter yang bercahaya, karakter yang menyala-nyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari kenakanlah senjata perlengkapan Allah itu di dalam hati kita, di dalam tubuh roh kita, sehingga kita dapat mengetahui jalan yang benar, jalan yang lurus itu, walaupun kita berada di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sebaiknya hati kita, jiwa kita dan roh kita bersukacita di hadapan Tuhan. Marilah bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bernafas. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bernyanyi, bermazmur, bersyukur di hadapan Tuhan. Inilah waktu kita, anak-anak Tuhan, untuk berkata, haleluya, puji Tuhan. Aku masih berada di tengah-tengah dunia ini. Untuk menaikkan ucapan syukurku kepada Tuhan. Untuk menaikkan segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa Yesua Hamasia Elohim, jadikanlah aku pribadi yang menyenangkan hatimu. Jadikan aku sebagai pribadi yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah waktu-waktu detik-detik terakhir bagi kita. Untuk kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu lagi, karena waktu ini sudah dipersingkat sekali oleh Bapa Yesua Hamasia Elohim. Karena kalau tidak dipersingkat waktu ini, maka tidak ada satupun manusia yang bisa selamat di hadapan Tuhan. Karena kita manusia yang lemah, terdiri dari darah dan daging. Maka segala sesuatu dengan apa kita bertahan pada saat ini, hanya dengan darah Yesus Kristus penebusan ilahi itu. Kuasa ilahi itu yang membuat kita bertahan sampai pada saat ini. Maka dari itu, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu.
Kuatkanlah hatimu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yesua Hamasia Elohim. Apapun keadaanmu saat ini, baikkah atau tidak baikkah, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan bersukacita. Layanilah Tuhan selagi masih ada nafas di tubuhmu. Layanilah Dia selagi engkau masih memiliki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jangan engkau membuang-buang waktumu yang sia-sia selama engkau hidup menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Layanilah Tuhan dengan ketulusan hatimu. Jangan mengejar mamon. Jangan mengejar hal-hal yang sia-sia yang berada di muka dunia ini. Engkau akan menangis dan engkau akan kecewa. Tetapi kejarlah perkenanan Tuhan itu di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam jiwa dan roh ragamu. Bersukacitalah, hai umat Tuhan. Bersukacitalah, bergembiralah, bergembiralah hai kita sekalian, umat ciptaan Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi masih kita bernafas di tengah-tengah dunia ini, layanilah Dia. Layanilah Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bergembira. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, Hamasia Elohim, selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, janganlah sekali-sekali kita mempermalukan nama Tuhan melalui kehidupan kita, cara hidup kita yang kotor, cara hidup kita yang najis. Janganlah kita mempermalukan nama Tuhan. Janganlah kita menyakiti hatinya. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hendaklah kita menjadi manusia yang sejati. Hendaklah kita menyenangkan hati Tuhan. Di detik-detik terakhir ini, jangan kita sekali-sekali mempermalukan nama Tuhan itu melalui karakter hidup kita yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Berteori itu sangat gampang. Berkata-kata itu sangat gampang. Tetapi tampillah kita sebagai para laskar-laskar Kristus yang tampil di dalam praktek hidupnya ekselen. Di dalam berkata-katanya, berteorinya ekselen. Jangan hanya tampil sebagai berteori ekselen, prakteknya kosong. Tidak ada isinya. Song yang didapat hanyalah tong kosong bunyi nyaring. Pintar berteori, praktek kosong. Apa yang kita dapatkan dengan hidup seperti itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Hendaklah kita tampil sebagai prajurit-prajurit Kristus yang pintar di praktek hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melakukan kemunafikan-kemunafikan dalam hidup kita. Hendaklah hidup kita ini transparan seperti sebuah buku yang bisa dibaca dan ditulis oleh setiap orang di dalam membaca setiap jejak-jejak kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari dosa ini. Karena manusia sejak lahir pun, sejak dia bernafas di muka dunia ini, ada keterikatan dosa yang telah turun di dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa kecuali hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang pernah menjadi manusia, Mesias, anak ilahi, Bapa Yesua Hamasia Elohim, yang menjelma menjadi manusia. Hanya Dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan dosa, yang pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Semua manusia, nabi-nabi pun, semuanya melakukan dosa. Termasuk saya, termasuk kita sekalian. Jangan kita menjadikan diri kita munafik.
Kita mengatakan kita tidak pernah melakukan dosa. Di terang dan di gelap kita tidak sama perilaku kita. Jadi hendaklah kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita memuliakan namanya dengan kehidupan kita. Hendaklah kita memancarkan kasih-Nya, cahaya cintanya melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Jadi kalau kita menderita sebagai anak Tuhan, kita jangan menderita sebagai pendosa di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan menderita sebagai pendosa dan mempermalukan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi kita mempermalukan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Hendaklah kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita menderita di dalam nama kuasa Tuhan itu. Kita menderita di tengah-tengah dunia ini, sehingga muncullah kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kita menderita sebagai pendosa di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita mempermalukan nama Tuhan itu. Kita masuk keluar penjara, kita katakan haleluya, puji Tuhan. Itu adalah cara hidup, gaya hidup yang salah Bapak Ibu. Itu kita masih ada di bawah kutuk dan tawanan dosa. Hidup di dalam kedagingan dan hawa nafsu sebagai manusia. Tetapi baiklah kita hidup di hadapan Tuhan. Jangan pakai munafik-munafik. Kita mengelabui mata manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabui mata Tuhan yang senantiasa melihat kita, menyenter kita dari hati kita, dari tubuh roh kita. Kita jangan kita hidup Bapak Ibu, jangan kita hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu kita. Jikalau kita hidup di dalam hal-hal tersebut dengan manusia lama kita bangga kenakan itu, maka kita akan mempermalukan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi kita akan mempermalukan nama Tuhan itu. Ya, jangan kita menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan Bapak Ibu. Kita harus patuh kepada pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah. Kita harus tunduk pada hukum-hukum pemerintah. Jangan kita melawan pemerintah itu Bapak Ibu. Karena pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk menangkap setiap penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh, pengacau-pengacau. Makanya jangan kita ada di antara salah satu sebagai penjahat, pengacau-pengacau pemerintah di tengah-tengah dunia ini. Baiklah kita menderita sebagai saksi Tuhan. Baiklah Tuhan memproses kita. Penderitaan itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Penderitaan itu mendatangkan penghiburan bagi hati kita. Penderitaan itu mendatangkan kekuatan untuk kita mendekati kepada dunia ilahi. Penderitaan itu memproses kita sebagai manusia-manusia yang dulunya kita adalah manusia kanak-kanak yang sukanya makanan rohani yang sedap-sedap, yang sedap didengar dan sedap dilihat. Tetapi marilah kita mengikuti proses Tuhan itu. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya. Suka makanan yang keras, bukan menyukai makanan yang lembut dan susu terus, makanan yang manis. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita jangan bermain-main di waktu-waktu detik-detik terakhir ini Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita.
Kita datang sujud di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Karena dunia ilahi itu sangat menyukai orang-orang, manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati, yang hatinya tidak serakah, yang hatinya tidak cinta mamon, yang hatinya tidak terikat dengan dunia ini, dengan harta dunia, bangga-bangga dengan harta dunia. Lepaskanlah keterikatan kita dengan harta dunia ini. Itu akan sia-sia ketika manakala datang badai, banjir kecoklatan itu, gempa. Kita tidak akan stres, kita tidak akan menjadi gila, kita tidak akan miring otak kita manakala semua bencana itu akan datang menerpa di kota-kota kita masing-masing. Ya, sudah dari 2 minggu lalu saya itu sudah berkuar-kuar di FB, di persekutuan doa. Saya mengatakan bahwa akan datang banjir kecoklatan, banjir bandang ini. Bapak Ibu, diulang lagi suara Tuhan itu kepada saya. Ya, ini banjir kecoklatan ini, air kecoklatan ini tidak akan berhenti sampai di 2023. Ya, semuanya akan dapat kota-kota itu, tetapi harus sabar dulu. Ya, menunggu akan pekerjaan malaikat Tuhan ini yang akan menyapu bersih setiap kota-kota. Ya, yang ini disapu bersih ini kita lihat ya. Saya sudah mengatakan itu dari 1 bulan lalu. Dia akan menyapu bersih setiap kota-kota yang menganut sistem Illuminati 666. Ya, ada toko-tokonya di situ, ada konco-konconya juga di situ. Itu akan disapu bersih dengan badai, api, dan tenggelamlah di air kecoklatan, dan akan menyusul juga air tsunami ya yang tinggi-tinggi. Karena itu sudah saya lihat di 1 bulan lalu. Karena apa? Mereka itu terlalu berani mengibarkan bendera Sodom dan Gomora. Ya, terlalu berani menentang hukum-hukum kudusnya Tuhan, hukum-hukum ilahinya Tuhan, hidup dengan seenaknya, hidup dengan sesuka hatinya, ya, enak-enak, enak gue, ya, enak gue tanpa memperdulikan perasaan ilahi, tanpa memperdulikan perasaan Bapa Sorgawi itu yang melihat tingkah-tingkah kita, laku-laku kita ini, manusia ini yang durhaka, durjana ini. Ya, manusia yang bebal, yang angkuh. Ya, kalian masih mengibarkan bendera itu, silakan tunggu saja. Ya, di kota-kota kalian itu akan disapu bersih. Itulah yang saya katakan dari 2 tahun lalu, mobil-mobilan jadi mobil-mobil jadi mobil-mobilan, rumah-rumah jadi rumah-rumahan. Ya, karena disapu bersih, orang itu pada naik di genteng, syukur-syukur masih bisa naik di genteng. Itu dari 2 tahun lalu sudah dibuka mata air kecoklatan itu. Dan 1 orang malaikat itu yang besar, putih, ya, ada bawa gulungan kitab di tangannya itu nama-nama kota-kota yang akan dimurkai oleh Tuhan. Ya, itu dari 2 tahun lalu. Dan kota-kota ya, Illuminati, nah, itu yang duluan disapu bersih dulu. Supaya apa? Tujuannya itu supaya bertobat. Kalau masih ada tersisa manusianya di dalamnya, bertobat. Masih tersisa baju di badan, hartanya habis, kembali ke alam, itu masih syukur. Ada diberikan waktu untuk bertobat. Percayalah kepada Bapa Yeshua Masih Elohim. Kalau tidak, maka dipukul lagi dengan 5 bencana alam. Komplit. Ya, ada api, ada air, ada badai dari ke-7 penjuru mata angin dunia. Itu sudah badai tornado, badai puting beliung, semuanya itu ada nama-namanya. Ya, bukan cuma virus ini yang ada nama-namanya. Ya, badai itu ada nama-namanya juga. Jadi, gelombang pertobatan ini harus disuarakan. Bertobatlah cepat, bertobat, ganti gaun kotor dengan gaun putih yang bersih yang telah disediakan oleh Bapa Sorgawi itu. Ambil cepat sekarang. Di dunia ilahi itu masih banyak tersedia gaun putih. Untuk kalian yang belum ambil, yang masih enak-enak mengenakan jubah kotor, kenajisan, kenikmatan dunia ini, serakah, gila harta, gila mamon, cepat tukar pakaian kalian dengan jubah kebenaran, kekudusan, yang daripada ilahi itu, kain lenan halus itu, kebenaran.
cepat-cepat kenakan di tubuh roh kalian, supaya manakala kalian berpindah alam, terbang dari alam dunia nyata ini, terbang ke alam ilahi itu, tidak datang di sana itu dengan telanjang. Ya, kalau orang yang telanjang tidak masuk kerajaan surga. Tidak ada orang yang telanjang itu masuk dalam kerajaan surga. Semuanya harus ada jubah kebenaran kekudusan ilahi yang telah dicuci dengan darah penebusan dosa di atas kayu salib melalui penyalipan Bapa Yesua Hamasia Elohim yang kita kenal, yang sudah lazim di telinga kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ganti itu secepatnya supaya kita tidak malu sampai di sana. Kita sudah memakai pakaian roh yang sungguh indah. Kita tidak telanjang dan tidak kelihatan kemaluan kita. Jangan kita sampai datang di sana kita malu. Di dunia kita bangga-bangga dan kita memproklamirkan kita ini panitia surga. Tahu-tahu pas mati telanjang. Malu. Sampai di sana malu, kemaluannya kelihatan. Ya, di dunia koar-koar, panitia surga, sampai sana tapi dia jadi panitia neraka. Bukan itu miris bukan, sangat miris. Jangan kita terlalu yakin kita di dunia ini kita menjadi panitia surga. Tahu-tahu kita mati, meninggal tiba-tiba, apa dibawa oleh alam, apa dibawa oleh virus, oleh gempa. Kita tidak tahu karena apa? Malaikat Tuhan ini sedang berjalan-jalan bekerja untuk apa? Menuai jiwa-jiwa di abang kematian. Satu kali diangkat pedangnya, ribuan yang melayang. Untuk dunia ya, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu yakin kita ini jadi panitia surga. Tahu-tahu sampai sana terpindah jadi panitia neraka. Jangan Bapak Ibu. Kita harus koreksi diri kita, hati kita. Apakah kita ini sudah memiliki gaun yang putih lenan halus itu, jubah kebenaran itu di dalam alam roh keilahian, kekekalan kita nantinya, atau malah kita sampai di sana telanjang dan kelihatanlah kemaluan kita. Sungguh amat memalukan kalau hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita sudah memiliki gaun putih itu di dalam roh kita supaya kita tidak malu, tidak kelihatan kemaluan kita. Kita datang kepada dunia ilahi, kepada Bapa Surgawi itu dengan penuh rasa syukur, sukacita dan bangga. Kita mengatakan, Bapa, inilah hasil pekerjaanku selama aku hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia. Adapun hamba telah jatuh bangun di dalam dosa dan kehidupan ini, hanya Bapa lah yang tahu. Hanya Yesus Kristus yang tahu dan memberikan pengampunan dosa itu kepada setiap hamba manusia yang melayani Tuhan. Apakah dia jatuh bangun di dalam dosa? Apakah dia jatuh berapa kali, bangun berapa kali? Apakah dia jatuh dan bangun menjadi lebih kuat dan lebih berhikmat dan lebih bijaksana? Karena apa? Seekor keledai pun tidak akan jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Itu sangat bodoh kalau dia jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini yang dihakimi adalah rumah Tuhan. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Jadi, yang pertama-tama dihakimi pada hari Tuhan ini, akhir zaman ini, terjadi di rumah Tuhan. Kita lihat bahwa zaman sekarang ini, anak Tuhan di rumah Tuhan telah terbagi dua roh yang sedang berjalan, roh dunia dan roh ilahi. Telah terbagi Bapak Ibu. Ini sudah jatuh penghakiman. Ya, sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bapak Ibu, telah terpisah anak-anak Tuhan di akhir zaman ini dengan anak-anak Tuhan yang memakai tanda itu dengan yang tidak memakai tanda itu, yang tetap bertahan di dalam hadirat Tuhan, hadirat ilahi,
dengan penyangkalan diri, dengan tidak memikirkan hal-hal dunia